Alhamdulillah ala ihsan wa syukur ala taufiqihi wa tina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma ya karim. Walihdin wa fadhillah wa muslimin wa muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kesehatan yang merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin sekalian, seluruh nikmat kelak di akhirat akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'alunna dalam surat At-Takatsur. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma, kemudian, la tus'alunna, sungguh pasti mereka akan ditanya. Salun yauma idzin, itu pada hari itu, pada hari kiamat, 'anil na'im, seluruh nikmat tanpa terkecuali. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan halal berkaitan harta itu, halalha hisab, haramha iqab. Jadi berkaitan dengan harta itu halalnya itu dihisab. Jadi makin banyak harta, makin lama hisabnya. Makin banyak harta, dan hari ini manusia berlomba-lomba mengejar. Ya, bahkan ingin tidur, berpikir bagaimana bisa menambah harta. Bangun tidur, dia pikir bagaimana dia menambah harta. Padahal hadirin sekalian, kalau seandainya seseorang dihisab, kata Nabi, maka sulit baginya untuk lolos. Jadi kita berharap agar kita masuk surga tanpa hisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Hanya para salaf dahulu, mereka Masya Allah, ya, bahkan Nabi SAW juga, harta beliau bila datang kepadanya harta, beliau tidak bisa tidur sebelum dibagikan semua. Ada beberapa keping dari dinar atau dirham yang belum dibagikan, maka Nabi tidak bisa tidur, nanti dihabiskan. Tapi saya kan hari ini orang yang berinfak, harta diinfakkan oleh manusia, kalau dia timbul bangga kalau banyak tabungan, ya. Banyak tabungan itu bangga, timbul berat untuk mengeluarkan. Padahal sedekah seorang akan bermanfaat apabila sudah dia bagikan. Ada hak fuqara, ya, ada hak jannah, anak yatim, itu perlu mereka mendapatkan. Dari mana mereka mendapatkan bantuan selain dari ta'awun dari kaum muslimin? Kaum muslimin menyumbang, masukkan uang ke kotak amal. Tiap Jumat laporan bertambah. Hari ini kas besi bertambah banyak. Maka ini termasuk perbuatan yang tidak benar, zalim. Kenapa? Karena dia tidak menyalurkan pemberian kaum muslimin. Ini yang terjadi. Jadi takut kas besi kosong, takut. Ya.
ya ibn Adam, berinfaklah wahai anak Adam, ufiq alaik, maka Allah akan berinfak kepadamu. Apalagi dia sebagai pemegang amanah. Kaum muslimin ya menabung, sedekahnya tujuan agar bermanfaat baginya supaya dibagikan. Maka saya heran ya, beberapa kali laporan, Ustaz tolong janda sekitar sini, sekitar masjid Al-Amwa, jandanya tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Coba bayangkan. Ini terjadi. Padahal bagaimana? Apakah kas masjidnya kosong? Tidak ada sekali. Makanya orang yang memegang tanggung jawab itu dia berat di akhirat nanti kalau dia tidak menyalurkannya. Nabi SAW satu keping dinar belum dibagikan tidak bisa tidur ketika datang harta. Tapi sekarang terlelap, tidur bangga dengan banyak kas masjid. Ini apa sebab? Apa faktor penyebabnya? Jahil, gitu ya, tidak paham bagaimana tanggung jawabnya ketika kaum muslimin mengamanahkan harta. Maka harus sekalian, biaya sekolah tinggi-tinggi, ada anak-anak tidak mampu bayar sekolahnya. Ini dari harta pribadi, dari infak kaum muslimin ini dibayarkan. Jadi bukan dipegang disimpan, justru disalurkan, dibantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena hadirin sekalian, apabila mereka tidak menyalurkan kepada mustahiknya, ya, karena setiap orang yang berinfak pasti dia menginginkan pahala dari itu, ya kan? Dia percaya kepada siapa? Kepada DKM masjid. Percaya dia, karena DKM masjid ini akan menyalurkan infak dari mereka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, banyak masjid itu menimbun sampai miliaran ke sana. Maka hadirin sekalian, kita kalau ahlus sunnah sudah belajar agama masih menimbun, alhamdulillah. Ya, maka ini hati-hatilah, tanggung jawab besar telah di hadapan Allah. Ya, kita ditanya oleh Allah, "La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Apalagi harta itu bukan milik kita, harta itu amanah, ya, amanah dari kaum muslimin untuk disalurkan agar bermanfaat. Dan hadirin sekalian, bagaimana Nabi SAW ya disifatkan beliau untuk kedermawanannya, ya, kedermawanannya beliau itu seperti angin yang berhembus, rihil mursal. Dermawannya Nabi seperti angin yang berhembus. Walaupun keluarga dia makan, ya, larangnya kata Aisyah, hilal. Kami melewati bulan saat pertama, bulan berikutnya tidak ada yang dimasak di rumahnya. Tapi Nabi, orang-orang musyrik ketika datang ketemu dengan Nabi, kemudian dia kembali ke kaumnya, apa dia katakan? Ataitu, ya, aku telah mendatangi seseorang man la yakhshal faqr, seseorang yang tidak khawatir miskin. Demikian terbawanya Nabi. Ini hartanya sendiri, harta pribadinya. Mana hartanya Khadijah, janda yang kaya raya, mana semuanya? Sampai mau meninggal pun, ya, sudah habis harta. Mana semua? Semuanya diinfakkan. Dan itu yang bermanfaat buat kita, ya. Itu yang bermanfaat. Namun sekarang bagaimana dengan orang-orang yang memegang amanah, ya, sibuk dengan menghias masjid, menghias, padahal lebih bermanfaat digunakan untuk pakaian miskin, untuk pendidikan, biaya pendidikan agama secara mahal, ya. Banyak orang miskin tidak mampu mengolah dan tidak sanggup membayar, maka ini tanggung jawab, ya. Ada harta dari kaum muslimin yang mereka infakkan agar disalurkan sehingga harta tersebut bermanfaat, bukan ditimbun, ya.
Jangan seperti korun yang dimulkan mau keluarkan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasafna bihi wa bidarihi. Kami benamkan dia dan hartanya dalam bumi. Berarti itu ancaman, ya, jangan sampai terjadi sebagaimana apa yang telah dialami oleh kaum. Apa faktor penyebabnya? Dia menimbun harta, tidak menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ingin berhaji atau umrah, maka dari harta zakat atau dari harta infak muslimin boleh. Atau ada yang ingin menikah, tidak punya mahar, dibantu dari harta tersebut. Ya, dibantu, bukan dicela, punya duit malas. Bukan seperti itu, justru dibantu, ditolong karena itu ibadah. Ya, Masya Allah. Ada kaum muslimin menuduh saudaranya sedemikian rupa. Padahal ya, dia bersuatu rizq alami yasha wa yaqdir. Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, demikian juga membatasinya. Jadi kaya miskin bukan keinginan kita, tapi itu Allah atur. Makanya orang yang diberikan amanah oleh Allah, dia bertanggung jawab, wajib baginya untuk menyalurkan, memberikan kepada lelaki yang ingin menikah, bantu. Yang ingin umrah disuruh bantu, karena itu jihad. Ingin haji disuruh bantu, karena itu termasuk jihad, kata Nabi. Haji, umrah itu termasuk jihad. La qitala fihi. Ya, haji itu adalah jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Makanya dalam sedekah itu bila mereka ingin berhaji tidak mampu, maka dia dibantu. Tapi hari ini di bisnis kan, ya, Masya Allah ya, dan luar biasa, Masya Allah, menggiurkan. Jadi maka hadirin sekalian, ya, masing-masing bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka kita harus berhati-hati, harus waspada, jangan sampai menganggap itu adalah fursah bagi kita sehingga kita lalai dan lupa suatu saat kita akan dihisab oleh Allah, yang kaki seorang tidak akan bergeser sebelum dia akan ditanya, termasuk tentang masalah harta. Oleh karenanya dari sekarang kita harus bersiap-siap, selalu mempersiapkan pertanyaan agar kita bisa mempersiapkan jawaban supaya kita bisa menjawab nanti, ya, termasuk berkaitan dengan itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatannya. Tanpa taufik dan hidayah Allah, sungguh kita tidak mampu. Ya, maka insyaallah kita minta agar kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, dibimbing oleh Allah agar kita bisa istiqamah di atas al-haq sehingga Allah ridha kepada kita. Ya, insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.